Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Semua puasa ya? Puasa Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Nova Adriani. Silahkan pada Nova. Baik Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semuanya sudah masuk kelas? Sudah Bu. Baiklah, Ibu akan ambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dirapikan tempat duduknya. Baik Bu. Silahkan diperiksa sampah yang berserakan. Baik Yang Bu. di belakang silahkan pindah ke depan. Di depan masih ada yang kosong. Ya Bu. Sudah rapi semuanya? Sudah Bu. Oke, baiklah. Semua sudah siap untuk belajar ya anak-anak Ibu? Sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Kita masuk kepada materi. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang ketentuan haji dan umroh. Nah, sekarang kita akan masuk pada ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, jadi makanan dan minuman yang halal dan haram ini sudah ditentukan semuanya di dalam Al-Quran. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan membahas tentang ketentuan makanan halal dan haram. Nah, jadi apa sih tujuan kita membahas tentang makanan, minuman yang halal dan haram? Yaitu agar anak-anak ibu semua mengetahui apa saja makanan dan minuman yang dihalalkan untuk dimakan serta yang diharamkan untuk dimakan dan diminum. Dan mengetahui hikmah apa saja yang akan kita dapatkan jika kita memakan makanan yang halal dan haram. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Jadi, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam, yang diperbolehkan untuk dimakan. Bagi kita orang muslim, makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal. Halal artinya di sini adalah diperbolehkan menurut syariat Islam. Yang kedua yaitu thayyib, artinya adalah makanan itu baik dikonsumsi, mengandung nutrisi, serta menyehatkan tubuh kita. Nah, anak-anak ibu semuanya, mohon diperhatikan penjelasan dari ibu. Tidak ada yang berbicara di belakang ya. Semua harus fokus ketika ibu menjelaskan. Iya Bu. Agar semua paham tentang materi kita hari ini. Nah, nanti akan ibu berikan kesempatan untuk berbicara. Silakan semuanya fokus dan perhatikan ibu ketika ibu menjelaskan di depan. Lanjut kita kepada poin kedua, yaitu jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, makanan yang tidak mengandung mudarat. Yang ketiga, makanan yang baik untuk dikonsumsi. Yang keempat yaitu binatang ternak seperti kambing, sapi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu binatang buruan seperti ayam hutan, kijang, dan lain sebagainya yang dihalalkan. Yang terakhir yaitu binatang yang hidup di laut seperti ikan, cumi-cumi, dan masih banyak binatang lainnya. Lanjut kita kepada poin ketiga, yaitu manfaat makanan dan minuman yang dihalalkan. Yang pertama, manfaatnya adalah ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ketenangan hidup, serta kesehatan kita terjaga karena kita memakan makanan yang baik, bergizi, serta bernutrisi. Serta suatu makanan yang dihalalkan oleh Allah. Selanjutnya kita masuk kepada dalil terkait mengenai makanan dan minuman yang dihalalkan.
yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari firman tersebut, Allah menjelaskan bahwasannya kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal serta baik untuk diri kita. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai kriteria makanan yang halal. Yang pertama, dari segi wujud dan zatnya, termasuk yang dihalalkan oleh Allah, bukan yang diharamkan. Yang kedua, yaitu dari segi cara mendapatkannya dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, yaitu dalam proses pengolahannya, ketika menyembelih dengan menyebutkan lafaz Allah. Contohnya, misalnya ketika menyembelih ayam, maka diawali dengan menyebutkan lafaz Allah. Baiklah anak-anak semua, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengenai makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, makanan dan minuman yang diharamkan, haram artinya di sini adalah dilarang. Jadi, makanan dan minuman yang diharamkan adalah makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam atau sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jenis makanan apa sajakah yang dilarang di dalam Al-Quran dan hadis? Yang pertama yaitu semua makanan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua yaitu semua makanan yang mendatangkan mudarat. Yang ketiga, semua makanan yang kotor serta menjijikkan seperti ulat, bangkai, darah, dan lainnya. Dan yang keempat, yaitu didapatkan dengan cara yang batil, misalnya mencuri, memalak, merampas, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka ada beberapa bahaya yang akan timbul pada diri kita. Yang pertama yaitu Allah tidak menerima amal ibadah kita serta tidak mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua yaitu tidak mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, kesehatan kita juga akan terganggu. Dan yang keempat, menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terkait tentang makanan yang haram, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Sebagaimana ibu telah menuliskan di depan, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, selanjutnya yaitu minuman yang halal dan haram. Minuman yang halal adalah minuman yang tidak memabukkan serta tidak membawa mudarat bagi kita dan didapat dengan cara yang baik. Sedangkan minuman yang haram adalah minuman yang memabukkan serta mendatangkan mudarat bagi diri kita dan didapatkan dengan cara yang batil. Nah, contoh minuman yang diharamkan yaitu seperti khamar, miras. Nah, sejenis khamar adalah minuman yang memabukkan dan semua minuman yang memabukkan diharamkan. Baiklah anak-anak ibu semua, karena ibu telah menjelaskan materi kita. Nah, sekarang ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membahas tentang
makanan dan minuman yang dihalalkan. Dan kelompok yang kedua membahas tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Baik, Bu. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang telah Ibu bagi tadi Ya, dan Bu. nanti akan dipresentasikan ke depan. Baik, Bu. Nah, baiklah, karena kelompok 1 dan kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya, maka kita cukupkan sampai di sini. Nah, bagi anak-anak Ibu yang masih ragu dan masih ada yang belum paham, silahkan bertanya. Masih ada yang belum paham? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, kesimpulan materi kita hari ini mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Dan makanan yang diharamkan adalah makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi menurut syariat Islam serta menurut Al-Quran dan hadis. Sekian materi kita hari ini. Nah, minggu depan, hari ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu untuk anak-anak Ibu semua menghafalkan dalil terkait tentang makanan yang halal dan makanan yang diharamkan, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Minggu depan disetorkan kepada Ibu. Paham semuanya? Paham, Bu. Baiklah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya boleh pulang ya. Baik, Bu.